Hai, kembali lagi bersama gue Jimmy di Wedding and Sangjit Tips episode yang ke-37 ya. Apa kabar semuanya? Sudah lama saya tidak mengupload di playlist ini Wedding and Sangjit Tips. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai PPKM. Video ini saya buat dalam kondisi suasana PPKM yang mana saat ini kenaikan jumlah orang yang menderita COVID-19 cukup tinggi, hampir mencapai 38.000, dan dengan tingkat kesembuhan juga yang sebetulnya cukup tinggi. Namun di masa PPKM ini juga tentunya kami pelaku dunia bisnis pernikahan harus istirahat sejenak. Ada yang istirahat, ada yang masih berjuang, ada yang masih berjalan dengan peraturan-peraturan yang cukup ketat. Nah, tapi pada episode kali ini gue justru ingin mengajak teman-teman semua, kenapa sih PPKM semua harus berhenti? Karena sebetulnya kita harus kembali ke fitrah aslinya, kita harus kembali ke basicnya dengan kita mengetahui lebih jelas, lebih pasti, memahami lebih jelas, lebih pasti, dan lebih jauh sebetulnya Sangjit itu seperti apa, wedding itu seperti apa. Ikutin terus di edisi ke-37 ini, episode ke-37 ini, masih bersama saya Jimmy, dan tetap jangan lupa subscribe dulu, komen, share, dan juga like-nya. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Nah, ngomongin tentang PPKM, tahu nggak PPKM itu apa? PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Nah, dengan adanya PPKM ini, banyak calon pengantin yang menunda untuk melangsungkan pernikahan mereka, menunda untuk melakukan acara sangjit mereka, ya. Kenapa? Karena adanya pembatasan-pembatasan. Seperti misalnya, pernikahan akad hanya boleh berlangsung dengan kehadiran 30 orang saja. Nah, hal ini yang membuat orang-orang menjadi enggan untuk melakukan pesta ataupun resepsi ataupun sangjit, ya. Nah, kita bahas satu-satu deh ya, mengenai sangjit dulu. Sangjit 30 orang menjadi sebuah hambatan. Nah, perlu diingat teman-teman, perlu diingat ya, catat bahwa di mana sih acara sangjit seharusnya dilakukan? Acara sangjit seharusnya wajib dilakukan di rumah. Ya, setelah acara sangjit selesai, kamu mau menjamu calon mempelai pria dan juga keluarganya ke tempat umum, ke restoran, itu adalah hak dan pilihan kamu. Tapi pada dasarnya acara sangjit itu tidak mewajibkan kalian harus menjamu tamu dengan makan siang. Cukup dengan kue-kue, cukup dengan snack-snack, itu pun sudah cukup. Sebetulnya ya, tidak ada aturan yang mengatakan, oh kalau sangjit kudu makan, kudu ke restoran, wajib ke ini, wajib. No, tidak ada yang mengatakan itu. Yang ada adalah budaya latah mengikuti dari yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya menyaksikan sendiri perkembangannya. Oke? Ya, jadi jangan terbawa dengan tradisi latah bahwa sangjit itu seharusnya dilakukan di rumah. 30 peks ya cukuplah, karena memang tidak semua saudara yang datang juga, teman-teman. Saya sudah bahas di video-video sebelumnya mengenai sangjit bahwa seharusnya sangjit itu yang datang sebetulnya hanya utusannya saja. Ya, tapi di masa sekarang kalau memang calon mempelai pria, mempelai wanita dan kedua orang tua pengen hadir, ya saya tidak bisa menyalahkan itu. Silahkan lakukan dengan jumlah orang yang sedikit, tidak perlu lengkap-lengkap, dan hadir di rumah saja. Ya, tentunya di bawah 30 dan tentunya dengan protokol kesehatan. Itu mengenai sangjit. Ya, jadi jangan khawatir, PPKM silahkan PPKM berlangsung, sangjit pun bisa tetap berjalan, dan tentunya prokesnya juga tetap harus berjalan. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini dan setelah berikut ini saya akan membahas mengenai bagaimana dengan wedding, oke? Nah, sekarang PPKM untuk wedding. Ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk wedding. Tertulis di peraturan pemerintah bahwa wedding boleh, tapi akad nikah hanya dibatasi 30 orang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Resepsi ditiadakan, ya. Nah, kalau saya menilai
berarti resepsi, resepsi ditiadakan atau resepsi boleh diadakan, tapi take away. Peraturannya mengatakan begitu, tidak ada makan di tempat. Jadi sebetulnya kalau memang kita ingin melangsungkan pernikahan, why not di masa PPKM ini? Ya, banyak orang menolak, banyak orang mengundurkan, membatalkan atau memundurkan jadwal wedding mereka karena dengan pertimbangan mereka merasa bahwa nggak bisa resepsi, nggak bisa heboh-heboh. Nah, berarti bukan nggak bisa teman-teman, tapi itu lebih ke arah ego kalian, lebih ke arah mimpi kalian untuk menciptakan resepsi yang mewah, yang megah, yang bisa dihadiri oleh banyak orang. Pertanyaan saya, kapan itu semua bisa terjadi? Tidak ada yang tahu, hanya Corona dan Tuhan yang tahu. Ya, nah daripada kita berandai-andai dengan sesuatu hal yang entah kapan, berandai-andai dengan sesuatu hal yang tidak tahu ujungnya, lebih baik kita realistis dengan kenyataan dan juga kondisi kita saat ini. Holy Matrimony bisa dilangsungkan? Bisa. Dengan jumlah tamu, gereja-gereja pun membatasi 20 orang. Ada beberapa gereja yang memang saat ini masih menolak untuk membuka pemberkatan pernikahan, tapi ada beberapa gereja yang masih bisa. Nah, kemudian resepsi pun bisa dilakukan dengan batas 30 pax, tapi makanan dibawa pulang, take away. Tapi saya juga ingin menjamu orang-orang lain. Gampang, take away, belilah paket yang banyak. Tidak 30, belilah paket pada hotel atau restoran tempat kalian mengadakan wedding dengan jumlah yang lebih banyak. Dan makanan tersebut bisa kalian deliverykan ke keluarga-keluarga ataupun relasi yang ingin kalian jamu juga. Nah, weddingnya sendiri gimana kok? Jangan lupa teman-teman, Holy Matrimony, wedding reception bisa kalian lakukan dengan live streaming, ya. Semuanya itu sudah ada dan bukan hal yang sulit. So, kenapa sih kalau memang kalian harus menunda? Kenapa harus menunda terlalu lama? Yuk, jalankan saja. Tapi dengan pembatasan-pembatasan, egonya kita kurangin sedikit, ngalah dikit teman-teman, daripada jomblo berkepanjangan, ya nggak? Mendingan jalankan tapi dengan kondisi yang kita sesuaikan. Dan tentunya tidak mengurangi kesakralannya kok, ya. Yang penting bukan jumlah orangnya, yang penting adalah doa dan ketulusan dari orang-orang yang memberikan doa tersebut. Saya Jimmy Yu pamit undur diri dari episode ke-37. Ikuti terus semua video-video di YouTube channel saya, playlist-playlist saya, dan juga berberagam informasi-informasi yang saya tayangkan di YouTube channel saya. Dan tentunya semoga YouTube channel ini bisa menghibur karena saya selalu menghadirkan banyak hal, wedding tips, sangjit tips, and then COVID dan juga berbagai perkembangannya, dan juga ada hiburannya juga. Dan semoga YouTube channel ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman bisa menghabiskan waktu dan juga terus mendukung semua program-program yang ada di YouTube channel saya ini. Oke, see you, bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya.